Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kami dari program Pertukaran Mahasiswa Merdeka dan kami saat ini sedang memenuhi penugasan mata kuliah Proses Industri Kimia yang terhormat kepada Ibu dosen PIK. Kami dari Universitas Brawijaya dan saya sendiri Lintang Dwi Prayoga. Saya Azmi Aulia dari Departemen Teknik Kimia Universitas Brawijaya. Saya Danis Arya Firdaus dari Departemen Teknik Kimia Universitas Brawijaya. Saya Azhar Abdurrahman dari Departemen Teknik Kimia Universitas Brawijaya. Oke, first of all, kami dari kelompok 3 menentukan sebuah topik dengan judul Proses Produksi Sorbitol Melalui Hidrogenisasi Glukosa. Dan inilah 8 outlines yang akan kami bahas dalam video ini. Mulai dari yang pertama yaitu market size dan demand trend sorbitol, yang kedua definisi dan kegunaan sorbitol, yang ketiga konsep hidrogenisasi dalam produksi sorbitol, 4 bahan baku, 5 PFD dan detail proses, 6 supply chain, komersialisasi sorbitol dan ekspor-impor sorbitol, ketujuh analisis lingkungan dan tantangan produksi sorbitol, dan yang terakhir penutup. Permintaan sorbitol terus meningkat secara global. Pada tahun 2023, market size sorbitol dunia diperkirakan mencapai 1,7 miliar dengan pertumbuhan tahunan sekitar 4,5%. Di Indonesia, salah satu produsen utama sorbitol adalah PT Sorini Agro Asia Corporindo yang berlokasi di Surabaya, Jawa Timur. Oke, sekarang kita masuk kepada definisi dan kegunaan sorbitol. Tahukah Anda bahwa sorbitol tidak hanya memberikan rasa manis yang aman bagi penderita diabetes, tetapi juga digunakan dalam berbagai keperluan yang disajikan dalam tabel berikut ini. Bisa dilihat di sebelah kiri, yaitu bidang sorbitol bisa dalam makanan, minuman, farmasi, pasta gigi, kosmetik, tembakau, tekstil, hingga kertas, lem, dan cat. Oke, sorbitol adalah alkohol gula dengan rumus kimia C6H14O6 yang memiliki 6 atom karbon dan 6 gugus hidroksil terikat pada struktur rantai karbonnya. Dalam skala mikro, sorbitol adalah poliol yang terbentuk melalui reduksi gugus karbonil pada glukosa menjadi gugus hidroksil sehingga memberikan sifat manis dan higroskopis. Nah, untuk memproduksi sorbitol, ada dua pilihan proses. Yang pertama reduksi elektrolitik, yang kedua hidrogenasi katalitik. Perbandingan keduanya disajikan dalam tabel berikut, dan didapatkan kesimpulan bahwa proses hidrogenasi katalitik jauh lebih efisien dan ekonomis dengan memberikan yield sebesar 95-99%, dan harga operasinya pun lebih murah dan terjangkau. Hidrogenasi sendiri merupakan proses kimia yang melibatkan penambahan gas hidrogen ke dalam molekul tertentu. Dalam konteks ini, glukosa diubah menjadi sorbitol melalui reaksi hidrogenasi pada gugus karbonil yang ada dalam glukosa. Secara konkret, umumnya proses pembuatan sorbitol dengan hidrogenasi katalitik dilakukan dengan mereaksikan larutan glukosa dan gas hidrogen bertekanan tinggi dengan menambahkan katalis nikel dalam reaktor hidrogenasi. Nah, kemudian adalah bahan baku. Kali ini ada 3 bahan baku utama yang digunakan, yaitu glukosa, nikel sebagai katalis, dan juga hidrogen dengan spesifikasi data seperti berat molekul, neraca masuk dan keluar, hingga harga yang disajikan pada tabel 4. Ini merupakan block flow diagram untuk produksi sorbitol secara sederhana, yang mana pada proses produksi sorbitol memiliki 3 unit utama, yakni glucose production unit, catalytic hydrogenation unit, dan finishing unit. Pada glucose production unit terdapat 3 proses utama, yakni likuifikasi, sakarifikasi, dan pemurnian glukosa. Pada proses awal, yakni pada glucose production unit, terjadi pencampuran bahan baku berupa tepung tapioka dengan kalsium klorat yang diencerkan dalam air, sehingga menghasilkan suspensi pati 35%. Setelah pencampuran, suspensi pati kemudian dipompa menuju jet cooker, yang mana bertujuan agar suspensi pati larut sempurna dan menaikkan suhu, yang akan menuju reaktor likuifikasi. Pada reaktor likuifikasi terjadi pemecahan rantai pati yang telah tergelatinasi menjadi dekstrin, maltosa, dan dekstrosa
menggunakan enzim alfa amilase. Pada reaktor ini beroperasi dengan kondisi pada suhu 95 derajat Celcius, tekanan atmosferik dengan pH 6, yang mana berlangsung selama 3 jam. Output dari proses likuifikasi berupa larutan dextrit yang kemudian dipompa menuju reaktor sakarifikasi. Pada reaktor sakarifikasi berfungsi untuk mengonversi dekstrin menjadi dekstrosa oleh enzim glukoamilase atau amiloglukosidase, yang mana dalam reaktor ini juga ditambahkan HCl 0,1 molar. Untuk suhu operasi dalam reaktor sebesar 60 derajat Celcius dengan reaktor yang dilengkapi koil untuk menjaga suhu dan proses dilakukan selama 72 jam. Adapun kandungan glukosa dalam larutan sebesar 50%, disebut juga dengan sirup glukosa. Setelah dari reaktor sakarifikasi, larutan dekstrosa atau sirup glukosa dipompa menuju rotary vacuum filter untuk proses purifikasi atau pemurnian glukosa. Kemudian, sirup glukosa masuk ke rotary vacuum filter untuk memisahkan padatan yang ada di dalam larutan dekstrosa. Dari rotary vacuum filter, sirup glukosa dipompa menuju cation exchanger untuk menukar ion positif yang berasal dari CaCl2 dan kemudian menuju ke anion exchanger untuk menukar ion negatif yang berasal dari HCl. HCl harus dihilangkan sebelum masuk ke evaporator karena bersifat korosif dan dapat mengganggu proses pemurnian sirup glukosa. Sirup glukosa selanjutnya dipompa menuju tangki penampung dan kemudian dipompa menuju preheater sebelum masuk ke evaporator double effect dengan suhu masuknya sebesar 60 derajat Celcius dan keluar pada suhu 70 derajat Celcius. Diharapkan keluaran dari evaporator ini ialah sirup glukosa dengan konsentrasi 50% glukosa. Proses berikutnya yakni proses katalitik hidrogenasi. Pada proses ini terjadi reaksi antara sirup glukosa dengan gas H2, menghasilkan produk utama sorbitol dan produk samping maltitol. Sirup glukosa 50% dari evaporator dipompa menuju preheater, kemudian diumpankan ke reaktor pada suhu 130 derajat Celcius. Reaksi yang terjadi yaitu reaksi yang pertama, dekstrosa direaksikan dengan hidrogen menghasilkan sorbitol, dan reaksi yang kedua, maltosa direaksikan dengan hidrogen menghasilkan maltitol. Kondisi operasi pada reaktor ini ialah pada temperatur 130 derajat Celcius, tekanan 70 atm, waktu tinggal di dalam reaktor 3 jam, dengan penambahan hidrogen bertekanan 175 atm, dan katalis running nikel 2% dari glukosa yang masuk. Sisa gas H2 yang keluar reaktor dikompresi dengan kompresor untuk dikembalikan ke tangki penampung. Tahapan yang terakhir yakni finishing units. Pada unit ini dilakukan proses pemurnian melalui adsorpsi oleh karbon aktif. Tujuan dari absorpsi ialah untuk menyerap warna yang ditimbulkan sehingga diperoleh sorbitol yang lebih jernih. Kemudian, larutan sorbitol dipompa menuju rotary vacuum filter untuk memisahkan padatan berupa renin nikel dan karbon aktif yang terikut pada proses sebelumnya. Setelah difiltrasi, sorbitol dipompa menuju cation exchange. Tujuan dari cation exchange adalah menghilangkan ion-ion positif yang terkandung dalam larutan dari sisa Al2O3 yang masih terikut. Larutan sorbitol dari cation exchanger dipompa menuju ke evaporator double effect dengan tekanan 237 mmHg dan 149,8 mmHg. Suhu masuk evaporator adalah 70 derajat Celcius. Tujuan dari evaporasi tersebut ialah untuk meningkatkan yield produk. Kemudian produk akan ditampung pada tangki untuk penanganan selanjutnya. Sorbitol adalah senyawa serbaguna yang dapat dikomersialisasikan menjadi berbagai produk sehari-hari. Sorbitol digunakan di sektor pangan, farmasi, kosmetik, hingga aplikasi industri. Sorbitol adalah alternatif gula yang memiliki tingkat kemanisan 60% dari sukrosa. Dalam pangan, sorbitol digunakan sebagai humektan untuk menjaga kelembapan pada kue kering dan produk air rendah seperti selai kacang. Sorbitol juga membantu memperlambat roti menjadi basi dan bahkan berperan dalam proses produksi surimi.
Di dunia kosmetik, sorbitol diaplikasikan dalam produk sebagai humektan yang menjaga kelembapan kulit. Ia juga digunakan dalam pasta gigi dan mouthwash. Rantai pasokan sorbitol melibatkan pemasok bahan baku seperti petani jagung, gandum, dan singkong, kemudian produsen global seperti Cargill and Rockwell Freres, hingga aplikasi produk di makanan, farmasi, kosmetik, dan bahan bakar nabati. Dengan manfaatnya yang luas, sorbitol adalah solusi inovatif untuk berbagai kebutuhan industri dan konsumen. Industri sorbitol memiliki dampak yang signifikan, baik positif maupun negatif di berbagai sektor. Secara positif, sorbitol mendukung pertumbuhan ekonomi dan kemandirian industri. Di bidang kesehatan, sorbitol digunakan sebagai pengganti gula yang lebih aman dengan inovasi yang terus mendorong hadirnya berbagai produk baru. Namun, ada sisi negatif yang perlu diwaspadai. Konsumsi sorbitol berlebihan dapat memicu efek samping seperti gangguan pencernaan, ginjal, bahkan risiko diabetes. Proses produksi sorbitol juga membawa tantangan lingkungan. Penggunaan sumber daya alam seperti jagung memerlukan pengelolaan yang bertanggung jawab untuk menjaga keberlanjutan. Meski permintaan terus meningkat, tantangan pasar seperti fluktuasi harga bahan baku dan persaingan produk pengganti menjadi perhatian. Di Indonesia, peningkatan konsumsi belum diimbangi dengan perkembangan industri, sehingga ekspor menurun dan impor meningkat. Dengan prospek yang baik, pengembangan produksi sorbitol diharapkan mampu memenuhi kebutuhan nasional, sehingga dapat menekan impor dan meningkatkan ekspor. Saatnya Indonesia memanfaatkan potensi sorbitol untuk masa depan yang lebih cerah.